Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basir, NIM 2021 D1 B120 kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan apa sih itu kelompok konstruksi, dan apa itu 5M, dan yang terakhir apa itu RAB. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu Undang-Undang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi karena belum dapat memenuhi tentuan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi tahun 2017 disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 2017. Nah, Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah regulasi hukum yang mengatur sektor konstruksi di suatu negara. Meskipun detailnya dapat bervariasi antar negara, Undang-Undang Jasa Konstruksi umumnya mencangkup berbagai aspek terkait dengan instruksi konstruksi, termasuk perizinan, standar keselamatan, dan ketentuan kontrak, dan pengadaan, dan tata cara penyelesaian sengketa. Nah, yang kedua, kelompok konstruksi. Yang pertama ada penyedia jasa. Penyedia jasa adalah individu atau perusahaan yang menawarkan berbagai jenis layanan atau produk kepada pelanggan atau pengguna jasa. Mereka dapat beroperasi di berbagai sektor seperti layanan kesehatan, pendidikan, teknologi, transportasi, dan banyak lagi. Penyedia jasa bertanggung jawab untuk memberikan layanan atau produk yang memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan mereka. Nah, yang kedua, pengguna jasa. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan layanan atau produk yang disediakan oleh penyedia jasa. Mereka dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi yang memerlukan layanan tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengguna jasa berinteraksi dengan penyedia jasa untuk memperoleh manfaat, solusi, dan layanan atau produk yang ditawarkan. Yang ketiga, auditor. Auditor adalah profesional yang memiliki tugas untuk melakukan audit atau pemeriksaan independen terhadap catatan keuangan, proses bisnis, atau sistem internal suatu perusahaan atau entitas. Tujuan dari audit adalah untuk memastikan integritas dan keakuratan informasi yang disajikan, serta untuk memeriksa kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Auditor dapat bekerja untuk firma audit independen atau berbagai auditor internal di perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah apa sih itu 5M? Di sini maksudnya 5M itu yang pertama manpower, dan yang kedua material atau bangunan, dan yang ketiga mekanik atau peralatan dan mesin, dan yang keempat metode yang diperlukan, dan yang kelima money atau uang. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu dari yang pertama manpower. Manpower dalam setiap pekerjaan apapun, tenaga adalah salah satu hal penting yang harus diadakan. Begitu juga dengan proyek konstruksi. Tenaga kerja dalam proyek konstruksi terdiri dari pekerja keras atau tukang bangunan sampai pelaksanaan lapangan yang bertugas mewujudkan perencanaan atau gambar dari suatu konstruksi bangunan dengan penerapan disiplin ilmu keteknikan seperti misalnya tukang pasangan besi atau tukang pasangan backcasting, serta lainnya. Mereka harus memiliki keterampilan sesuai tupoksi kerjaannya jika pastinya akan menghambat pelaksanaan proyek tersebut. Dan yang kedua, material atau bahan bangunan. Bahan atau material juga menjadi kendala dalam proyek konstruksi, karena sederhananya begini: bagaimana Anda ingin membangun suatu jembatan atau bendungan tanpa ada bahan-bahan seperti misalnya beton, besi, baja, dan lain-lain. Tentu dalam dunia konstruksi, bahan-bahan penyusun suatu struktur bangunan itu sangat penting. Dalam dunia manajemen,
Pengaturan bahan juga dikelola agar pelaksanaannya mampu tetap terjaga. Keruangannya bahan sedikit pun bisa berpengaruh terhadap hal lainnya. Misalnya akan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian dan bisa jadi jika asal tambal akan berpengaruh juga pada kualitas suatu pekerjaan. Di sini di bidang logistik juga harus mengurus kebutuhan material sampai tingkatannya yang bisa dianggap sepele, seperti misalnya paku atau mur dan kayu kaso, triplex dan lain-lain. Dalam pekerjaan konstruksi terutama yang menerapkan metode cast in situ atau pengecoran, precast atau pengecoran di tempat, penggunaan triplex, kaso dan kayu akan sangat tinggi guna pembuatan cetakan beton atau biasa disebut backcasting. Dan yang ketiga, mekanik, peralatan dan mesin. Selain itu, peralatan juga sangat penting. Pekerjaan konstruksi memerlukan alat-alat untuk memudahkan kita melakukan pekerjaan dengan tujuan agar efisien dan efektif. Sejak zaman dulu kala peralatan mekanis guna keperluan konstruksi telah ditemukan seperti misalnya katrol dan peralatan penggali sederhana. Di zaman revolusi industri yang entah sudah beberapa ini, penggunaan alat terlihat dan memang semakin canggih, apalagi jika diintegrasikan dengan penerapan teknologi pintar yang biasa diakses kapan saja semua kita. Dalam proyek konstruksi, penggunaan alat spesifik biasanya tergantung dari jenis konstruksi yang akan dilaksanakan, seperti misalnya pengguna launching gantry pada pekerjaan insersi box grader pada jembatan atau struktur jalan, yang namun pada umumnya peralatan-peralatan yang bisa digunakan adalah mobil dump truck, loader, ekskavator, dan crane. Selain itu, peralatan yang digunakan untuk tenaga kerja atau tenaga kerja kasar juga harus dipertimbangkan, seperti misalnya meteran, waterpass, palu, dan lain-lain. Di zaman ini sekarang, di mana orang-orang semakin menyadari terkait keselamatan kerja, peralatan keselamatan pekerjaan menjadi salah satu kendala dan pertimbangan guna mencapai hasil yang baik dan sempurna. Pekerjaan kelar keuntungannya diperoleh tanpa prasangka berdosa telah menghilangkan satu atau dua nyawa pekerjaan. Dan yang keempat, metode yang diperlukan. Metode di sini bisa dianggap sebagai cara yang kita tempuh guna melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi. Misalnya, pada pembangunan suatu jalan tol, kita perlu memilih apakah fabrikasi beton dikirim melalui pabrik yang masih dalam jangkauan atau malah justru membuat fabrikasi beton sendiri, atau justru memilih opsi kedua-duanya, atau misalnya memilih precast atau cast in situ dan lain-lain. Dalam metode konstruksi kita akan dihadapkan dengan opsi-opsi rasional yang pada kelanjutannya bisa mengandung aktivitas dan efisiensi yang tinggi, namun memiliki resiko yang tinggi, atau sebaliknya, resiko yang tinggi bisa jadi dalam sektor finansial dan anggaran, hingga masalah keselamatan dan kemampuan pemilih metode konstruksi bisa melibatkan juga pengguna alat dan tenaga kerja yang kita pilih. Dan yang terakhir itu ada money atau uang. Selanjutnya berkaitan dengan uang, tak sadar kita telah diperdaya olehnya. Namun kekuatan uang atau modal sejak zaman dahulu kala pastinya berpengaruh terhadap apapun itu. Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan fisik suatu bangsa dan negara, membuat peluang hindarnya pundi-pundi kekayaan bagi siapa yang terlibat di dalamnya. Uang menjadi target dari para penawaran jasa konstruksi di sektor pelat merah maupun swasta. Dalam kondisi makro ini, kepiawaian perusahaan jasa konstruksi dalam mengelola keuangan perusahaannya akan mampu membuat perusahaannya bertahan. Berapapun tingkat proyek yang diperoleh, mulai dari skala perseroan terbesar dengan grade 6-7 hingga
kerjasamanya melalui mulut yang berjuang menjadi pembuatan CV. Semua harus piawai mengelola keuangan agar bisa bertahan dan bangkit. Dan yang terakhir, dan selanjutnya, apa sih itu RAB? Apa sih itu RAB? RAB itu adalah rencana anggaran biaya atau singkatannya RAB. Perkiraan perhitungan biaya yang dibutuhkan saat ingin melakukan suatu proyek tertentu. Biasanya rancangan anggaran dana akan dibuat dalam proyek atau suatu event dilaksanakan. Itulah mengapa RAB disebut dengan rencana atau perkiraan. Dan RAB itu juga sebagai acuan kita untuk membangun suatu gedung misalnya. Di sana di RAB itu kita menghitung berapa sih kebutuhan dari pembangunan gedung itu. Dan yang terakhir, apa sih itu bobot pekerjaan? Bobot pekerjaan itu adalah nilai atau tingkat pentingnya suatu pekerjaan dalam suatu organisasi atau sistem. Bobot pekerjaan digunakan dalam proses penilaian pekerjaan untuk menentukan berapa pentingnya pekerjaan tersebut dalam hubungannya dengan pekerjaan lain dalam organisasi. Dan saya akan memberikan rumus apa sih itu untuk mencari rumus bobot. Jadi bisa kita jumlah harga dibagi jumlah total dikali 100 dan ketemulah bobot pekerjaan tersebut. Dan terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.